Arsenal jadi yang terdepan dalam perburuan Victor Gyökeres. Sadar lini depan kurang, Arsenal mau lobi teman Lamine Yamal. Arsenal luncurkan jersey baru untuk musim depan. Gary Neville ungkap 3 kelemahan di skuad Arsenal. Arsenal bersiap untuk menjadikan Victor Gyökeres sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Menariknya, The Gunners dilaporkan hanya perlu mengeluarkan 60 juta pounds, sekitar 1,32 triliun rupiah, untuk mendatangkan striker Sporting CP tersebut ke Emirates Stadium. The Gunners termasuk di antara sejumlah klub elit Eropa yang mengincar striker produktif asal Swedia ini. Gyökeres telah mencetak 95 gol dalam 100 pertandingan sejak bergabung dengan Sporting CP dari Coventry City. Sporting mengeluarkan 16,8 juta pounds saat merekrutnya pada musim panas 2023. Menurut kabar yang beredar, Sporting telah menyetujui harga dengan Arsenal untuk transfer Gyökeres. Direktur olahraga baru Arsenal, Andrea Berta, telah menempatkan Gyökeres sebagai target utama karena The Gunners ingin memperkuat lini serang mereka. Menurut Mirror, Rabu, 15 Mei 2024, sudah ada kesepakatan harga antara kedua klub, Arsenal dan Sporting, mengenai transfer Gyökeres. Biaya sebesar 60 juta pound merupakan angka yang lebih rendah dibandingkan klausul pelepasan sang pemain yang mencapai 85 juta pound, sekitar 1,87 triliun rupiah, yang tertera dalam kontrak striker tersebut. Namun, harga tersebut bisa meningkat jika klub-klub lain juga mengajukan tawaran di musim panas. Manchester United termasuk di antara klub-klub yang mengincar Gyökeres. Pemain berusia 26 tahun ini juga akan menerima gaji yang besar, dengan kontrak yang diusulkan mencapai lebih dari 7 juta pound per tahun bagi The Gunners. Sebelum kabar transfer ke Arsenal muncul, beredar rumor yang mengaitkan Gyökeres dengan kemungkinan reuni bersama mantan pelatihnya di Sporting CP, Ruben Amorim, yang kini melatih Manchester United. Namun, rumor tersebut tampaknya akan menghilang jika transfer ke Arsenal benar-benar terjadi. Keputusan Gyökeres untuk bergabung dengan Arsenal, jika terwujud, akan menjadi bukti ambisi dan kepercayaan dirinya untuk menghadapi tantangan baru. Ia akan bermain di klub dengan sejarah dan tradisi yang kuat, serta memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Transfer ini juga akan menjadi ujian bagi Gyökeres untuk membuktikan kemampuannya di liga yang sangat kompetitif. Ia harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain dan tekanan yang ada di Liga Primer Inggris. Namun, dengan bakat dan pengalaman yang dimilikinya, Gyökeres memiliki potensi untuk berhasil di Arsenal. Arsenal dilaporkan berencana untuk mendatangkan striker baru dengan beberapa nama menjadi pilihan. Tim asal London ini telah lama mendapatkan kritik karena kurangnya penyerang-penyerang berkualitas. Meskipun demikian, The Gunners tetap pada pendiriannya. Arsenal memilih untuk mengandalkan penyerang yang ada dan menekankan pentingnya kerjasama tim dalam mencetak gol. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa pendekatan tersebut masih belum memadai. Musim ini berakhir tanpa trofi bagi Arsenal. Kesempatan terakhir mereka untuk meraih gelar sirna setelah tersingkir oleh PSG di semifinal Liga Champions. Oleh karena itu, Arsenal memutuskan untuk aktif di bursa transfer musim panas mendatang guna memperkuat lini serang mereka. Salah satu area yang ingin diperkuat adalah posisi sayap. Mereka berambisi untuk mendatangkan winger berkualitas. Saat ini, terdapat 2 winger top yang dikaitkan dengan Arsenal, yaitu Nico Williams dan Rodrigo. Nama Nico Williams semakin dikenal setelah penampilannya yang gemilang bersama timnas Spanyol di Euro 2024. Dia menunjukkan performa luar biasa sepanjang turnamen dan berhasil mencetak gol di final melawan timnas Inggris. Rekan Lamine Yamal ini juga menjadi pemain kunci di Athletic Bilbao. Pada musim ini, Williams telah mencetak 11 gol dan 7 assist di berbagai kompetisi. Untuk mendapatkan Williams, Arsenal perlu menyiapkan dana sebesar 50 juta euro untuk memenuhi klausul rilis pemain. Sementara itu,
Rodrigo baru-baru ini mulai dikaitkan dengan Arsenal. Winger asal Brasil ini dilaporkan merasa tidak bahagia di Real Madrid karena sering tersisih dari skuad Carlo Ancelotti musim ini. Rodrigo telah mencetak 14 gol dan 10 assist. Dia juga telah tampil sebanyak 51 kali di berbagai kompetisi, namun dalam beberapa bulan terakhir, dia seringkali hanya duduk di bangku cadangan. Meskipun demikian, menurut laporan dari Football Transfers, Arsenal lebih memprioritaskan untuk merekrut Williams dibandingkan Rodrigo. Pelatih Mikel Arteta kabarnya lebih menyukai gaya permainan Williams. Salah satu dari kedua pemain tersebut akan dipersiapkan untuk menjadi pesaing Gabriel Martinelli di posisi sayap kiri. Sebuah video peluncuran yang disertai dengan suara detak jantung para pemain berusaha untuk menggambarkan pengalaman sejati menjadi seorang pendukung Arsenal. Jersey baru ini tetap mempertahankan kombinasi warna merah dan putih yang ikonik, yang telah menjadi identitas The Gunners selama bertahun-tahun. Menariknya, pada latar belakang warna merah polos jersey ini terdapat pola berulang dari huruf A bergaya gotik. Elemen desain ini memiliki akar yang kuat dalam budaya klub dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penampilannya yang paling terkenal mungkin adalah pada jersey kandang juara musim 1990-91. Sentuhan retro ini pasti akan membangkitkan kenangan bagi para penggemar setia Arsenal. Dikombinasikan dengan celana pendek putih dan kaos kaki merah, skuad asuhan Mikel Arteta akan mengenakan jersey kandang baru ini untuk pertama kalinya dalam pertandingan kandang terakhir mereka di Premier League musim 2024-25 saat menjamu Newcastle United pada hari Minggu, 18 Mei mendatang. Mantan bek Manchester United tersebut menyoroti kelemahan signifikan Arsenal di sektor depan dan tengah. Menurutnya, The Gunners perlu mendatangkan 2 penyerang dan 1 gelandang tengah untuk memperkuat skuad Mikel Arteta. Selama 7 musim, Arsenal hanya merekrut 1 striker. Itu sangat tidak masuk akal. Mereka telah mengeluarkan 750 juta pound tetapi tetap kekurangan di lini serang, ungkap Gary Neville kepada Sky Sports. Neville juga mengkritik performa Arsenal di Premier League, menyatakan bahwa mereka terlalu jauh tertinggal dari Liverpool dan tidak konsisten di akhir musim, meskipun sempat menarik perhatian publik dengan perjalanan mereka ke semifinal Liga Champions. Namun, The Gunners dilaporkan hampir mendapatkan gelandang bertahan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Meskipun demikian, Neville berpendapat bahwa kedatangan Zubimendi belum cukup untuk memperbaiki situasi.